Ragam Podcast Nasional. Jijik gue sunat. Hehehe, ini Gilman, hai. Hai, ini apa? Lu tadi. Kemauan ini dia. Aku bingung. Halo, gua Oji. Halo, gue Rachel. Halo, gue Anggita. Oke, selamat datang di Ragam apa sih nama podcast? Oh ya, Ragam Podcast episode pertama. Yeay. Kan kata orang nih tak kenal maka ta'aruf ya. Iya. Ya, Iya kan? Allah. Iya kan? Ya Jangan Allah. ngomong taruh, gue gagal sekali. Jangan bahas taruh. Oke, jadi kan maksudnya alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu. Tadi udah kenalan nama panggilan nih. Oh iya, Satu-satu dari Bang Gilman. ya Gilman, Boleh. hai Gilman. Umur 27, gagal taruh sekali. Iya. Terus kesibukan sekarang ngapain, Bang? Kesibukan sekarang kerja aja sih. Event-event Masih di mana? di Gidau. ya gimana ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, terus ada siapa? Ya, ada gua Alvin, baru lulus Lulus apaan? SMA. Oh iya, Oh, iya. Masih muda, Oh. umur 21, Agama agama nggak perlu lah ya. Satu hubungan. Jomblo. jomblo. Gagal mendekati wanita karena wanitanya didekati yang lain. Stop dong, jangan dibacain terus. Oh iya, siap, lanjut. Aduh. Oke, lanjut Mbak Rahel. Halo, aku Rachel. Umur 27 sama kayak Gilman. Kehidupan normal. Asik. Waduh. Waduh. Oke, gue ya, kalau gue nama gue Muhammad Mozaik Ali Samer HA. Anjir, ada mau. Belakangnya ulang dong. Muhammad Mozaik Al Isamer HA. Kan nanti kalau ijab kabul yang baca kan cowok. Iya. Kenapa Anda yang bertanya? Oh, aja panjangan dari Husain Alatas. Oke. Kalau Anggita. Halo, nama gue Anggita Oktaviani. Umurnya 20 tahun. Sekarang gue lagi liburan. Coba Ji, namanya siapa Ji? Anggita Oktaviani. Bisa. Salah ya. Gampang kalau ijab kabul gampang berarti. cocok. Anggita berstatus hubungan apa? Jomblo. Iya. Iya, Allah. Iya. Gimana? Hubungan apa jomblo? Emang lantang. Apa sih? Nggak benar. Seakan-akan dia bangga. Jomblo. Oke. Kayaknya bersamaan. Bagai. Bahas apa Tapi nih? tunggu dulu si Ojek emang status hubungannya apa? Dia aja Oh iya. Nggak mention Wah. apa. Oh, dia dari tadi nanya ke orang. Tapi nanya orang mulu. Tapi dianya menutupi status hubungan sendiri. Gitu. Oke, gua kenal Digantung, menggantung atau Iya. Ya Jemuran Allah. kali. Iya. Terus status hubungan. Ya Allah. Ya Allah. Sedih bro kalau ngomongin. Ya udah lanjut aja lah ya. Tapi tunggu kenapa ini ketawanya seneng banget ya. Ya, Astaga. Ya Allah. Oh, umur gua 21 tahun. Beda setahun dong. Iya, cocok lah kan ya? Iya. Kan? Udah nih. Iya. Oh, berarti gue sama Gilman doang nih paling tua di sini Iya, ya. paling Di tua. antara lautan-lautan manusia yang sangat-sangat muda. Oke. 21 tahun. Nggak apa-apa, kita kepalanya masih sama 20. Iya. Itu kita semua kepala 20. Ya. Kepala Banyak 2 dong. banget. Kan tadi saya udah bilang. Iya. Pas lagi sekarang selamat tahun baru 2020 untuk Iya. semua. Ya. Tat. Iya. Ya, semoga di tahun yang baru ini kita semua mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Amin. Sebutin Ya. lagi doa-doanya, gue tinggal aminin Oh, aja. Semoga yang disemogakan bisa disegerakan. Amin. Semua yang panjang bisa dipanjangkan. Amin. Sekalian tutup aja doa. Tapi ngomongin tahun baru kan kemarin di Twitter lagi rame ya. Ada apa sih selain kan baru-baru ini ada perang dunia ketiga. Oh iya betul. Iya Ya. benar, trending. Yang ada- Emang udah? Bukan, Bukan, lagi hits dan lagi viral. Pokoknya sekarang tuh Twitter tuh lagi berat-berat lah bahasannya. Ada perang dunia ketiga, terus tentang banjir Jakarta. Nah, karena ini episode pertama kita nggak mungkin dengan bahas yang berat-berat kan.
Ya dong, yang happy aja dulu. Ada tagar menarik di kemarin yaitu tahun baru pacar baru. Ya Allah. Emang ada ya tagarnya? Ya. Ya, ada. Ada. Gue kan gak ikut Twitter. Ada. Enggak, pertanyaan gue itu masih sama. Emang masih penting sekarang Twitter itu? Masih. Orang kan sekarang udah di Instagram nih. Ya masih. Justru Twitter itu adalah pelarian dari Instagram yang gitu-gitu aja, bro. Bener-bener orang di Instagram kok di Twitter sih. Itu tuh banyak lari ke Twitter karena Instagram tuh kayak bikin jenuh gitu loh. Apa sih yang dilihat? Betul, sepakat. Gaya-gayaan pakai bahasa Inggris, Iya. toxic. Iya gitu. Menurut Anggita gimana, Anggita? Anggita main Twitter nggak? Nggak main. Main Cuma dong. pengen Instagram Nggak, doang. kata kumbat. Nggak main itu. Dulu sih ada, cuma sekarang udah nggak ada. Sekarang mainnya apa? Mainnya Instagram. Oh iya, Ratu endorse. Belum verified. Iya. Teman-temannya udah verified. Itu jual itu kenapa gue belum ya? Nggak bisa bikin verified dia. Bukan. Anggita tuh nggak bisa bahasa Inggris tau. Bisa, Bahasa Spanyol bisa. Dikit Denmark bisa. Denmark. Arab. Oh. Ana Bikoir Anita. Loh, gak nantangin dong. Ana Bikoir. Bahasa Arab. Apa? Udah kan lu mau ngomong bahasa Arab tadi sama dia katanya bisa bahasa Arab. Oke, balik. Bahasa Apa Denmark tadi? kok bisa bahasa Denmark? Enggak, bohongin doang. Oh, Iya. anjir gua serius lagi. Tadi udah ajak ngobrol ya? Iya. Kan gitu tuh emang gak bisa diseriusin, Mbak. Bisa kalau sama Asik. Iya. Yes. Kayaknya pantas Ojik bahas tahun baru pacar baru. Kayaknya bakal jadi nih sama Anggita nih. Emang tagarnya ini cocok buat Oji. Iya. Mana ada buat kita semua. Pantes Sementara ya. kita remahan-remahan aja di sini. Iya. Kok bawa obat nyamuk lagi? Iya. Nyamuk. Iya. Oke, tahun baru pacar baru. Menurut Rahel gimana? Tahun baru pacar baru. Kalau menurutku ya nggak relevan sih sama kehidupanku yang sekarang ini. Yoi. Kenapa tuh? Karena aku udah punya pacar, jadi kenapa aku harus punya pacar baru? Salah nih bahas pacar. Harusnya suami Amin. baru. Wah, wow, berarti ada Berarti- suami lama dong. Enggak kan dari pacar Jadi suami ya kan. Berarti tagarnya salah, Ji. Aturannya. Bukan tahun baru pacar baru, tapi tahun baru hubungan baru. Iya, aku setuju. karena relevan. Tapi nggak tahu ya, kayaknya di Twitter itu lebih banyak kaum naasnya gitu loh. kaum naas. Iya, enggak, karena coba deh kalau misalnya buka Twitter kalau tiap malam minggu tuh kayak ada tagar khusus yang selalu naik namanya Biro Jodoh. Dan itu tuh trending satu. Itu tuh kayak nunjukin bahwa sebenarnya di Indonesia ini kaum naas tadi sebenarnya nggak naas juga sih, yang namanya jomblo kan ada yang pilihan, ada juga yang emang karena takdir gitu. Ya itu tuh masih banyak, dan makanya mungkin tagar itu naik. Tapi sepakat sih kalau kata Bang Gilman, harusnya apa? Ya jangan suruh ngulang, gue lupa. 2020 Tahun baru, Hubungan baru. Iya. tapi dianya aja nggak main Twitter, jadi nggak akan ada tagar Iya, itu. main dong, Nah, makanya. gimana? Emang nggak sepenting itu Twitter dibandingkan Instagram. Kalau Gue tim Instagram nih ya, gue tim Sama dong, Instagram. sama dong kita Sip. berdua. Iya, kita paling. enggak, karena di Instagram tuh ada beberapa fitur yang nggak bisa kita dapetin. Contohnya informasi tuh jauh lebih cepat di Twitter. Ya nggak sih? Betul. Kayak lu bisa tahu banyak hal tuh lebih dulu di Twitter, bahkan duluin TV. itu di Twitter. Itu di Twitter. Apapun itu lah, misalkan lagi ada bencana, apa segala macam. Itu tuh Gempa atau apalah. Dan itu duluan di Twitter, dan di Twitter tuh bagi gue ya kayak orang tuh lebih nunjukin otaknya gitu loh dibanding dengan Instagram. Bukan berarti orang-orang Instagram nggak punya otak. Nggak, maksud gue karena di Twitter tuh cuma punya 140 kata, sekarang 250 kalau nggak salah. 20 sekarang. Dan gimana caranya orang tuh Tuh. bisa berekspresi di 250 kata itu? Nah, ini yang menurut gue kurang. Apa? Di Instagram tuh nggak ada yang namanya 250 kata. Jadi lu bisa nulis banyak tuh informasi-informasi. Tapi itu lu harus ngepost sesuatu, Iya. which is kalau lu nggak ngepost lu nggak bisa nge-share apa-apa. Instastory, urutan Instastory aja banyak. Algoritmanya beda juga. Waduh, kenapa Iya. algoritma? Iya enggak. Oke, gue menyerah kalau ngomongin algoritma. Nggak, soalnya kalau di Twitter itu masih yang terbaru gitu yang paling atas. Kalau di Instagram kan udah beda tuh. Oh Siapa iya, yang paling beda. sering lo lihat itu yang paling muncul di atas. Atau Benar, kalau benar, di benar. Instastory dia yang muncul di urutan pertama. Pun juga dengan foto yang paling banyak di likes itu yang di atas kayak gitu. Kalau Twitter tuh enggak. Dia masih tetap kejadian saat itu, ya itu yang muncul. Nah itu mungkin sih keunggulan dan kenapa akhirnya orang-orang tuh pada beralih ke Twitter.
Mungkin karena nggak terlalu banyak pamernya kali ya. Kalau gue ngeliat sekarang sih Instagram udah mulai banyak pamer-pamer. Betul. Setuju gua kalau itu. Kalau di Twitter tuh nggak ada yang sedikit sih. Yang Ada pamer kemiskinan, Bro. Iya benar sama pamer kesedihan. Pamer kesedihan. Asli. Pamer kesendirian, Ya, makanya itu, muncul ya. itu hashtag. Iya, maksudnya kayak ya mungkin imbang sih ketika Instagram dengan orang-orang yang mungkin menunjukkan sisi kayanya, sisi terbaiknya, Twitter ini malah nunjukin sisi-sisi lemah dari masing-masing orang. Maaf nih, maaf banget. Kita kan bahasnya 2020 ya. Kenapa jadi ke Instagram, Twitter? Kan tadi Tolong. Kalau Anggita nih, Anggita gimana? Apa tuh? Hubungannya? Tahu sih betul. Enggak, dia sudah ada mengatakan 2020. tahun baru, pacar baru. Nggak bisa ngerasain kan karena lagi nggak punya pacar kan, jadi bingung dong. Ya tapi lu berharap gak sih di tahun ini kan lu 19 jomblo gak? Jomblo. Udah 18? Kenapa? 18? 18 enggak. Oh, berarti lu setahunan ya jomblo? Iya lah, setahun. Oh, lu gak pengen nih di Apa sih? Di tahun baru ini punya pacar baru. Iya gitu. Pengen, tapi ya gimana? Kalau di depan mata ya udah. Wah, Astaga. Ya. Saya jadi ya tersandung. Allah. Kan kita ngeliatnya ke aku loh, guys. Gimana? Enggak, tadi kan lu bilang gimana? Gimana tuh maksudnya kayak gimana tuh? Apakah belum ada atau gimana? Belum ada. Belum ada orang yang lu taksir atau belum ada orang Waktu yang itu udah ada waktu itu kan, udah ada orang yang disuka. Cuma ya gitu, dia punya pacar. Oh. Kasihan. Jadi Klasik udah banget. males. Tiba-tiba ya kan, nggak tahu. Berarti di 2019 banyak yang deketin tuh Anggita. Banyak. Banyak yang minta foto nggak? Ah, Oh, berarti- Oke. Oke lagi. Oke, berarti lu berharap bahwa di tahun ini lu juga berharap bakal ketemu pasangan baru. Oke, kalau lu Pin, lu sepakat nggak? Gua sama tagarnya nggak sepakat karena gua belum ada yang lagi gua deketin dan emang susah buat deket lagi sama cewek. Iya, Kenapa soalnya tuh? dia main Pokemon mulu. Oh. Yang dideketin monster Pokemon doang. Tidak gitu juga. Tiap hari. Ya, maksud gua gimana ya? Emang belum siap aja buat membuka hati ke orang baru. Iya. tapi lo bisa tinggalin ya, Vin ya? Pasti ada sensor pasti penasaran dong. Ya nggak usah disebut juga gitu loh. Maksud gua, ya intinya belum bisa buka hati lah buat orang baru. Kenapa? Ya belum bisa menerima aja Ya, kejadian yang udah terjadi. Tisu kasih tisu. Oh ya kan nggak kelihatan ya, mohon maaf. Iya. Atau lu masih sayang sama pacar lu yang lama? Sayang sih enggak, tapi takut kejadian lagi. Oh, lu diselingkuhin ya? Oh iya. Kan itu dong. Itu salah satunya. Tawanya polos banget. Yang ketemu di bioskop itu kan? Nggak gitu dong. Oh, iya. Itu bacanya. Nanti yang orangnya denger gimana? Tapi ini tau Pin, ini Hah? menurut gue ya, nggak tahu benar atau enggak. Gimana? Apa luka lama tuh bukan apa nggak boleh nentuin masa depan kita gitu loh. Menurut gue. Karena kadang kesalahan kita adalah kita terlalu berlarut-larut pada yang lalu. Padahal kan ya udah yang udah ya biarlah udah. Jadi harus move on gitu. Iya sih, Iya. kalau menurut gue harus move on. Ibarat naik kendaraan itu jangan terlalu sering melihat ke spion. nabrak. Iya. Tahun baru, pacar baru. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, setiap orang pasti mau sih bagi yang jomblo ya. Tapi kalau gua ngelihat banyak deh selain pacar baru nih. Ada sesuatu yang harus lu kejar daripada hubungan. Apa tuh? Ya dari kerjaan ataupun ada sesuatu yang ingin lu buat. Kalau gue sih ya olahraga sih, itu paling sulit sih. Daripada pacar baru lebih baik memulai untuk berolahraga, itu yang paling sulit. Gue nggak yakin lu tapi Betul benar. Oh, Resolusi sih, resolusi. tapi nggak akan kejadian gue ya. Ah benar. Iya kan? berarti secara skala prioritas lo lebih pengen daripada gue punya pasangan baru, lebih baik gue olahraga dulu deh gitu ya? Enggak. Susah, gue tahu itu susah. Tapi Tapi kayaknya- gue mau. Oh. Tapi kayaknya enak kalau olahraga bareng
pacar gitu kan. Enggak juga, Vin. Siap. Iya. Gimana? Gebetan juga. Gimana? Enggak juga, sama teman-teman juga enak rame-rame gitu kan. Anggita emang sering olahraga sama teman? Sering. Wih, keren. Kenapa ya tiap kita ngomong tuh pasti wih. Iya, kenapa sih? Tapi lo belum pernah olahraga sama pacar? Belum Gebetan? ada. Ya Allah. Gini dulu. dong, Di. Gini. Nggak mungkin nggak ada Nggak, gebetan. Gini aja, enggak ada. Enggak, Ji, kalau saya tuh pas apa habis nanya langsung sama gue yuk gitu, Ji. Enggak, dia nanyanya matanya serem banget kayak gitu loh. Iya. Belum ada loh. Maaf, ini kan suara doang. Itu mata gue gini. Sih. Maaf ya. Ya maaf deh. Udah silakan nih, gimana dong? Berarti anjing gue jadi kekok. Oh, Ji salah tingkah. Enggak. Berarti lo belum pernah selama ini olahraga sama gebetan atau pasangan? Belum. Dari dulu sebelum Belum. tonton belum? Belum. Cobain deh, enak. Emang udah Enggak. Emang Gua udah nggak pernah? setuju. Kenapa? Karena waktu gua kuliah, gua pernah pacaran sama cowok. Kita sama-sama main volley dan tidak disangka-sangka dia jadi pelatih gua di fakultas gua. Kan awkward, masa pelatih gua pelatih gua pacar gua. Dan itu aneh. Jadi kalau dia ngasih materi kan kayak pengen marah gitu. Kamu kok ngasihnya kayak gini sih, kan gak enak gitu. Makanya gak enak. Kok curhat? Tapi bukannya bagus ya, malah jadi kayak privilege gitu nggak sih untuk kita? Privilege sih enggak juga, orang dia juga kalau misalnya pas ngelatih gua dan teman-teman gua juga ya dia profesional. Nah itu yang gua nggak bisa, nanti setelah selesai latihan terus pulang di jalan terus gua yang masih latihan susah amat sih kayak gitu. Nggak enak, tapi nggak enak sumpah. Berarti lo egois. Kenapa sih? Karena dia galak sama lo. Terus lo jadi egois, terus lo bilang, "Ih, kenapa sih harus galak gitu? Kan bisa lebih baik lagi." Egois. Lanjut lagi nih yang tadi. Jadi gimana Bang? Nggak setuju nih berarti sama 2020 2020 pasangan baru. Tahun Enggak baru. setuju. Tahun baru, pacar baru nggak setuju. Enggak setuju. Oh, jadi Tapi gue berharap sih gue bisa punya istri di 2020 ini. Amin. Kenapa lu pengen punya istri? Udah tuir cuy, 27, ini 28 tahun ini. Emang standar pernikahan tuh ditentuin oleh angka ya? Enggak, kalau kita bahas agama. Melebar. Enggak, jangan. Melebar. Idealnya itu kan di umur 25. Idealnya. Kenapa idealnya di 25? Anda jadi mengacu nanti. Bukan 25 itu buat perempuan. 25 itu buat laki-laki sebenarnya. Tapi setahu aku perempuan deh. Iya, perempuan Iya ya kan, 25. Kalau cowok ya paling 28. 27, 28 ya. Berarti pas dong 28 tahun ini. Ya udah, benar. Apa lagi? Tapi nggak tahu ya, gue nggak sepakat tuh sama yang misalkan orang 28, 27 tuh kayak anjir gue udah tua, gue pengen nikah. Karena menurut gue nih ya, orang nikah tuh nggak bisa ditentuin oleh angka itu loh. Karena banyak hal yang harus disiapkan dan itu tuh malah akhirnya membuat kita maksain diri gitu. Kan banyak orang yang akhirnya nggak nyalin orang yang nikah cepet juga sih. Maksudnya kayak orang yang anjing nih kayak teman-teman gue udah pada nikah, gue nikah juga deh. Ternyata pas udah nikah dia nggak siap. Akhirnya kan banyak yang dikorbanin gitu ya nggak sih? Nah, kalau gue mikirnya gini, gue udah siap nih, insya Allah. Bismillah. Islam dong gue jadi. Ya Allah. Materi udah ada. Ibaratnya udah tinggal siap lah nih. Yang belum ada tinggal pasangannya. Bener dong. Nah, sedangkan menikah itu kan butuh proses nih. Oke lah kalau ta'aruf ketemu gitu-gitu aja. Tapi kan kalau kita mau pacaran atau pendekatan kan butuh proses tuh. Nah, kalau gue belum dapet nih di tahun ini, berarti kan harus melakukan berapa tahun lagi pendekatan itu. Bukan masalah angka dan ininya sih, tapi karena lo ngerasa diri lo udah siap juga ya? Iya. Secara semuanya. Oke sih. Tapi lo udah punya upaya apa sih Bang? Kalau tahun ini untuk itu di tahun ini? Bukan secara materi ya, secara untuk mendapatkan pasangannya itu. Nah, jadi pembahasannya gini. Lo ngerasa nggak sih kalau kita udah pernah pacaran terus di umur-umur yang udah mulai bekerja, etik dengan pekerjaan, mendekati wanita atau mendekati lawan jenis tuh udah mulai males? Iya. Ya nggak sih? Iya. Lo udah pernah ngerasain nih pendekatan sama cewek? Udah lama deket, tahu pengorbanan seperti apa, terus akhirnya lu pacaran putus, butuh waktu buat recovery lagi tuh hati lu tuh. Iya dong. Iya dong.
Akhirnya kan lu jadi gua harus pendekatan lagi, harus ini lagi kan akhirnya males. Nah itu yang akhirnya gua lagi rasain sekarang kayak gitu. Mulai untuk pendekatannya lagi, aduh males banget. Sampai di tahap itu sih gua males untuk pendekatan. Padahal kalau lu mau pendekatan juga bisa. Akhirnya gue main Tinder. Oh, Iya, astaga. Mencari di Tinder. Oh, siap. Ibu Rachel ada masalah dengan Tinder, Ibu Rachel? Enggak ada. Kayak familiar aja gitu sama siap. Tinder. Berarti apa secara usaha lo nih, kan lo bilang tadi lo malas. Berarti usaha yang lo lakuin sekarang adalah dengan main Tinder itu. Ya, gue berusaha untuk cari di Tinder. Tapi nggak ada juga sih, gagal juga. Nah, makanya gue tuh tadi mau nanya, Tinder tuh masih relevan gak sih sekarang? Karena bagi gue ya, nggak bisa. Udah nyoba? Nggak bisa aja, maksudnya. Pasang foto seksi dah. Iya, Kan dia cowok. Oh iya, bisa cewek sih. iya. Nah, ngomongin Tinder, ya Tinder tadi, maksudnya kayak banyak orang kan, kayak Bang Gilman nih misalkan, dan Bang Rahel kayaknya juga nih tadi kayak main Tinder gitu ya. Rahel itu salah satu ratu Tinder loh. Anjir. Udah gitu ya. Dia paling cepat mendapatkan laki-laki dari Tinder. Nah ini, kayak kalau Mbak Pasang Rahel foto emang- seksi lo ya. Enggak. Enggak gilingan. Aduh. Enggak gila. Tapi ya emang gue mengakui bahwa gue pernah berada di zaman-zaman ketika gue menikmati Tinder. Kenapa? Jadi awalnya tuh 2014, gue ingat banget. 2014 awal, tiba-tiba temen gue. Enggak, 2014 udah Tinder. Udah ada. Gak ada. Serius? Anjir, gue masih BBM-an 2014. 14. Gue SMS-an. Iyalah, emang nomor aku kayak Anak SMP mah masih SMS-an, nggak boleh lah. Bukan yang salah 2014. Emang udah ada ya? Gue nggak tahu sih. Dua- Belum pegang Android kan Salah, pasti gue. 2015. 2015, sorry. 2014 itu gue baru pertama kali kerja. 2015 gue balik gara-gara gue balik dari gue ditugasin keluar kota pas tahun baru, terus gue balik, tiba-tiba temen gue di kantin ngomong, ini ada aplikasi baru nih. Temen gue ini kebetulan suka bule. Suka bule kan, terus dia gini, lu install aplikasi ini deh, banyak tau bule-bule di sini, apalagi kalau lu ada di sekitaran Jakarta Pusat, yang kayak gitulah. Terus kayak gue mikirnya, masa sih, kalau gue sih waktu itu nggak suka bule ya, ya kalau pacar gue sekarang emang bule, tapi maksudnya pasangan lu sekarang bule? pasangan gue bule. Gue juga Dari- bule. Bule Gua kotan. Iya, astaga. Ya. Ya, benar-benar Bule bule mana? kota. Bule mana? Apa pacar gue? Iya. Jerman. Danke. Danke schön. Nah udahlah lanjut. Terus habis itu gue install lah aplikasi, dan gue nggak swipe ketika bule, gue nggak nge-swipe sementara temen gue tuh selalu nge-swipe bule, dan Swipe kiri. swipe kiri. Enggak lah, gila, orang dia Ditolak suka. dong swipe kiri. Dia swipe kanan. Terus habis itu masalahnya nggak ada yang pernah nyangkut sama dia. Jadi Dia nggak masang foto seksi berarti? nggak tahu, mungkin dia fotonya normal-normal aja kali ya. Nggak tahu. Nggak, ini analisa gue ya. Pokoknya setiap cewek-cewek dengan foto seksi itu pasti paling sering dipilih deh. Tapi gue nggak pasang foto seksi. Kayaknya lu doang deh, Bang. Enggak. Ini kok jadi bahas Tinder sih? Oh iya. Iya bener. Nggak pasangan juga. kan, kita lagi bahas pasangan. Iya, pasangan. Ya, Tahun baru, pasangan baru. Tinder apa sih? Lu belum pernah main? Masa nggak tahu Belum. Tinder? Nggak usah Nggak Tinder, tahu. nggak Udah usah- jangan toksik. Jangan. Tapi itu apa? Aplikasi apa? Nyari cowok, nyari cewek? Nyari pasangan. Nyari pasangan. Pasangan, oh. kayak dating apps gitu. Ah. Ya nggak sih? Iya benar. Tapi emang seampuh itu, Mbak. Ampuh sih enggak ya, karena ketika jadi kalau gua tipe cowok yang gua cari adalah cowok yang tinggi, yang atletis, karena gua juga tinggi. Jadi gua Setiang maunya- listrik. Enggak, anjir. Senabi Adam. Wow. Ya Allah. Ya Gue berusaha nggak bahas agama di bahasa. Ya Gue berusaha nggak ke arah agama. Lu balik ke arah. sorry. Ya pokoknya yang tinggi lah, yang ya karena gue suka olahraga, jadi gue pengen dapet cowok yang suka olahraga juga. Tingginya Jadi sama enggak, lah ya. kayak gitu. Tapi pas gue temuin ya Gue ada tahu aja yang alasan lu biar kenapa nyari yang tinggi. Kenapa? Biar bisa dipasang stiker-stiker di badannya kan. Sedot WC. Tiang listrik Itu tuh. Oh masih tiang listrik ya. Ya Allah, bro. Ya Allah. Tapi bener kan Cel? Apa tuh? Pasangan tinggi buat dipasangin stiker kan? Ditempel-tempel gitu kan?
Apa sih bang? Gue gak ngerti. Sumpah. Badut panggilan. Enggak, itu buat tiang listrik, bukan buat pacar. Nah kenapa lu memilih yang tinggi? Ya supaya gue bisa bergelantungan di dia. Iya, kalau pelukan tuh enak. Wow. Kalau sama yang lebih tinggi gitu enak. Emang enak. Kalau yang sama lebih pendek kan gimana? Iya kan? Emang Aneh. cewek tuh point of view-nya sama. Iya, enak kalau dipeluk gitu. Masa aja udah gak dipeluk berapa Anjir. tahun ya? Kenapa yang laki-laki speechless semua? Gak tau, soalnya gue nggak relate. Karena kan mereka kan cari cowok yang tinggi gitu ya, gitu ya. Kalau lu bang nyari cewek berdasarkan tinggi badan nggak? Berdasarkan Berdasarkan iman. Kalau cowok-cowok rata-rata kayak gitu ya, iman gitu. Ya kan? Bayi. Betul, ya, bayi. itu. Iya. Laki-laki itu sebenarnya dibilang munafik. Dia pasti ngelihat muka, padahal di balik dia ngelihat muka, dia pasti ngelihat sikapnya. Iya. Itu yang perempuan jarang mengetahui itu. Iya, iya. Awalnya tuh mungkin oke lah fisik yang kurasi nih, yang mana-mana aja nih. Setelah itu tahap selanjutnya sikap kan? Ya nggak sih? Sikap. Wih, cantik nih. Pas lihat dia ngupilnya sembarangan, nggak jadi tuh. Biasanya gitu laki-laki. Tapi nggak tahu. Iya. Mungkin ya karena bagi nggak tahu juga sih ya mewakili cowok apa enggak, tapi kalau di gua dan temen-temen gua tuh emang yang paling utama tuh sikap ya setelah fisik ya. Karena cara dia main sama teman-teman kita, biasanya cowok kan sering nongkrong sama cowok yang lain kan. Kalau misalnya ceweknya nggak asik gitu, biasanya diomongin juga sama temennya. Ih, cowok lu kok sombong banget sih. Kayak gitu. Iya, Dan bagi anak-anak muda seperti gua dan teman-teman gua, kayak teman tuh masih jadi prioritas utama gitu loh, dan jadi pertimbangan utama setelah keluarga. Kayak anjing sama teman-teman gua nggak asik, gimana nih? Akhirnya pasti ada yang dikorbanin. Apakah ceweknya nggak pernah diajak lagi ke tongkrongannya, dia ninggalin tongkrongannya yang itu, dan kayaknya nggak mungkin juga, atau ya ninggalin ceweknya, ya nggak sih? Dengar itu wahai wanita. Laki-laki itu butuh pengorbanan, memilih kalian atau temannya. Iya. Nah, itu paling berat sih. Perempuan juga gitu. Apa? Nggak tahu. Gimana? Kadang tiba-tiba misalkan mau izin ke sini nggak boleh gitu kan. Nanti dibilang bucin kan sama teman-temannya. Jadi juga ya itu dikorbanin juga Apanya? temennya. Oh. Jadi kayak lebih milih daripada dia marah gitu kan. Mending Ya mungkin cowok lo aja sih yang salah. Ya kan kalau kita nasibinnya Enggak sih. enggak sih. Ya, Kalau udah, misalnya dia mau main makanya. sama Iya. teman, makanya cari cowok yang bener. Kayak Alvin. Kok Iya. gua sih? Iya. Ya Allah, dia aja Kok ditinggalin mindset ya gua Allah. sih? Udah dong. Enggak, Vin, emang bener lu ditinggalin? Enggak kan Diselingkuhin. Oh, bener diselingkuh. Beneran kan gue udah dapat bukti-bukti yang sangat akurat. Apa tuh contohnya? Ah, ya jadi Nah ini nih. Gimana? Maksudnya gini. Selingkuh itu kan ibaratnya elunya kurang memuaskan atau kurang berarti buat dia, makanya dia selingkuh. enggak sih. Nah ini enggak aduh, taruh lagi denger enggak ya? Enggak, Taruh apa-apa, lagi denger apa-apa. sih. Enggak apa-apa. Jadi gini, setelah gua telusuri, setelah gua ada pisah nih ya, ya kan, ternyata ya dia emang gitu. Jadi dia tuh, jadi selama ini dia pacaran nih, kayak kemarin pacaran sama gua. Jadi ternyata di belakang gua dia tuh ya itu deket-deket sama ya yang berseragam rapi lah, polisi, tentara. Gitu. Dia tuh senangnya sama yang begitu, Oh. yang berseragam. Lu kalah ya, Pin? Iya. Ya, harus seragamnya kaos gimana? Oblong lagi, kolosan lagi, nggak ada gambarnya guys. Kalau kalian tahu, Iya bener. Dengar, yang komen 2 orang kan, Rachel sama Anggita. Nah sekarang gue tanya sama perempuan, apakah perempuan melihat laki-laki dari materi? Iya, dari status pekerjaannya. Tadi sebenarnya bukan materi, tapi kan pasti cowok tuh harus menafkahi, ya kan? Pasti ujung-ujungnya menafkahi kan, dan ujung-ujungnya juga uangnya sebenarnya buat perempuan, bener gak sih? Enggak. Kenapa jadi buat perempuan? tapi nggak benar. Cewek itu lebih long term. Maksudnya Pikirannya tuh lebih jangka panjang nih. Kalau gue sama si orang ini, kalau orang ini aja untuk makan aja, Iya, benar-benar. hitung-hitungan sama gua, mau beli minuman cemilan aja hitung-hitungan sama gua, gimana nanti gua berumah tangga sama dia. Iya, perempuan Bukan kayak berarti gitu. gua morotin lo dengan materi yang lo punya ya. Oke, gua tahu lu nggak banyak duitnya. Gua tahu. Kok lu- ngarahnya ke gua sih? Iya dong. Karena lu di depan gua. Oh, iya, maaf. Gua tahu lu gajinya nggak gede mungkin. Walaupun ya gaji itu privasi ya. Cuman Nah, Alvin dong ngeliat aja Oh, iya. ngomong.
Ya gue mau ngeliat coaching susah, jadi ya udah. Ya maksud gue ya kalau di hal-hal kecil aja lo udah hitung-hitungan sama gue, gimana di hal-hal yang besar? Karena ketika nanti lu di masa depan sana, yang gue juga nggak tahu akan berujung dengan siapa, ya lu akan beli hal-hal yang jauh lebih dari sekedar beli minuman ringan gitu loh, yang lebih dari sekedar makan di fried chicken something. Tapi Gitu. kalau misalkan Diam kan lu cowok-cowok, diam kan lu cowok-cowok. Gua ada ini nih. Jadi lu lebih milih mana nih? Lebih milih cowoknya terbuka kayak oke nih, misalkan ya gua kayak oke gaji gua cuma sekian, kita pacaran, kayaknya kalau misalkan kita jadian kita nggak bisa nih kesini. Atau kan misalkan Pak, Anda ngomongnya pakai hati artinya. Enggak, ini contoh. Siap. Misalkan lebih seneng yang mana? Dia cowok itu terbuka, dia apa adanya, atau dia ada apanya? Maksudnya kayak apapun yang lu pengenin, gua lakuin nih. Walaupun lu nggak tahu nih di belakang dia kayak gimana. Lu pilih yang mana? Pilihan pertama, karena gue sedang mengalaminya itu sekarang. Oh, lebih baik dia ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya dengan segala kekurangan yang dia ada, dan kita jadi merancang itu dari sekarang. Dengan apa keterbatasan lu yang sekarang, apa yang bisa kita dapat di let's say berapa bulan ke depan. Tapi ada beberapa wanita tuh kayak gini. Dia melihatnya pertama dari tampang, kedua dari kendaraan yang dipakai. Sepakat nggak sih? Yang kita gimana? Sepakat nggak? Apa? Enggak. Apaan yang enggak? Maksudnya enggak. Kalau yang pertama sih kayak misalnya kayak apa tadi yang pertama? Tampang. Ya tampang. Ya pasti mungkin semuanya gitu kan. Semuanya sih. Ya tampangnya lah. Iya kan? Ya, Iya kan? Pasti kan mau punya pasangan yang kalau dibawa kondangan gak malu-maluin lah tampangnya Iya. gitu kan. Iya, Bener gak sih? iya. Gue juga gitu soalnya. Pengen punya pasangan ya yang bisa diajak kondangan ya gak malu-maluin lah. Cuma kalau Tapi kendaraan dia aja yang malu. Dibalikin dong gua. Enggak, soalnya gue ngerasain perempuan yang melihat muka dan kendaraan terus meninggalkan gue, terus memilih dia tuh udah berapa kali gue ngerasain kayak gitu. Itu balik lagi ke orangnya kali ya. Balik ke perempuan. Ya makanya tadi gue bilang Iya, beberapa makanya. perempuan dong. Balik lagi ke orangnya sih. Sepertinya cara orang menghadapi orang lain itu tergantung dari seberapa banyak masalah yang dia udah hadapin sebelumnya. Jadi kayak misalnya gua atau siapapun lah, mereka udah lebih tough gitu sebelumnya. Jadi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang itu biasa-biasa aja dan nggak sesuai dengan ekspektasi, lo akan cenderung untuk menerima dibanding lo menuntut. Menurut gua gitu. Nggak, tadi kan ngomongin soal apa? Soal materi gitu ya. Kenapa gue tadi tuh nanya kayak gitu? Karena gue pernah baca nih, karena kebanyakan hubungan tuh gagal karena orang-orang tuh kayak seks more tabu than money gitu loh. Jadi orang tuh lebih seharusnya lebih nggak tabu untuk ngomongin uang daripada ngomongin soal seks ya. Karena kalau lu hubungan, makanya tadi gue bilang lebih baik lu terbuka di awal, apapun itu pahit manisnya. Jadi kalau misalkan lu udah kayak kan Bang Gilman bilang ditinggalin gara-gara mobil kendaraan yang tampang gitu ya. Ya berarti itu emang nggak pantas untuk Bang Gilman jalanin. Karena kan kita hubungan tuh untuk jangka panjang ya, bahkan sampai mau memisahkan kalau kita emang jodoh kita kan. Ketika di awal aja dia udah kayak gitu, berarti ya emang untuk jangka panjang. Makanya kalau menurut gua sih lebih baik lu ngomongin semuanya nih dari awal. Gua gini. Kalau misalnya kita mau jalan, ayo, daripada di tengah-tengah dia udah tau pahitnya terus ditinggalin. Sementara kita udah investasi hati yang banyak nih ke dia, kan jauh lebih sakit kan. Gue sakit tuh. Gue cuma Ya tahu kan? investasi duit, nggak pernah. Gue investasi hati. Ya, Gue investasi iya. hati. Kalau cowok tuh biasanya investasi hati. Kalau misalnya awalnya suka nih, ya udah sekedar suka doang. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau gue dan temen-temen gue ya, banyaknya kayak ya makin lama tuh kayak makin sayang gitu loh, bukan bosan. Malah kayak Ini siapa, laki-laki perempuannya? laki-laki. Laki-laki. Jadi kayak awal tuh oke suka doang, mungkin setelah sekian lama tuh ketika udah sama-sama bareng, ya udah itu tuh malah makin tambah sayang gitu loh, apapun kejadiannya. Nah, Kalau gue malah gini, laki-laki itu pasti menaruh 100% Hatinya buat untuk wanita di awal. Dan itu tergantung dari sikap wanitanya, akan terus tetap di 100% atau akan berkurang. Sedangkan kalau wanita itu dimulai dari 0%. Kebalikan. Dengan seiring waktu itu akan bertambah melihat dari pengorbanan sang laki-laki. Tapi kebanyakan laki-laki ini udah naruh 100% nih, dan wanita nggak bergerak dari 0% itu.
mau kita berusaha seperti apa tetap sakit. Akhirnya sih biasanya kayak gitu. Nah, apakah perempuan nggak pernah melihat pengorbanan laki-laki itu? Anggita coba. Kenapa? Iya. Dia ngeliatin Alvin terus soalnya. Aduh. Matanya kan kegil mah. Kenapa? Ya pernah ngeliat gak seberapa besar perjuangan laki-laki itu buat lu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat, tapi biasanya dia tuh berjuang di awal doang. Biasanya ya. Ngeliatnya gimana? Ini Dia pribadi lagi- ya, ini pribadi ya. Iya. Karena cowok itu emang berjuang di awal karena mungkin biar biar wanitanya ngomong, wah ini dia awalnya udah berjuang gitu kan. Berarti kayak gimana ya Kak? Susah. Ya intinya tuh laki-laki memang kelihatan tuh gigihnya di awal. Iya, di awal Kayak, doang. wah gue harus berjuang dapetin dia, wah gue harus berjuang buktiin kalau gue bener sayang sama dia. Iya, Nanti betul. ketika lu udah dapet, Iya. ya udah gitu. Ya udah, kayak nggak kelihatan lagi gitu perjuangannya. Sementara perasaan gue tuh udah kebangun di saat lu melakukan ini, di saat lu udah membuktikan, terus kayak gue udah, oh iya bener juga ya, iya ya lu berjuang ya, oh iya bener lu udah buktiin ya. Di saat gue udah mengapresiasi itu, terus udah. Gitu. Salah bahasan nih gue nih. Ya makanya lu cowok sih. Kalian gimana sih? Cowok masalah mengalah ya? Mengalah ya? Enggak, tapi bener gak sih kalau cowok-cowok itu kayak gitu? Sebagian mungkin. Iya, kalau gue sih enggak sih. Gue sih enggak. Ya makanya tadi gue bilang kalau gue sistemnya kayak ya awal Ada suka nih, sistemnya nggak tapi tuh? belum sayang. Seiring berjalannya waktu itu baru jadi sayang. Mungkin sayang banget sampai Iya, kamu sayang ditinggalin. banget sampai yang ketika ada masalah kecil pun kayak oh ya udah biasa. Karena kayak lu di keluarga pasti ada masalah kan, tapi lu nggak mungkin kayak ninggalin ibu lo kan. Ya sama kayak gitu. Sama pasangan pun akhirnya pada kayak gitu karena waktu itu tadi yang secara nggak langsung kayak oke, dia bisa sama gua nih, masalah-masalah sebelumnya nih kita tetap tough sama-sama, tetap jalan sama-sama. Jadi ya itu yang numbuhin rasa kayak oh ini emang wanita gua nih, ini yang gue cari. Dan ketika itu gagal di tengah jalan biasanya ya dia bakal ngorbanin jauh lebih banyak. Nah kalau misalnya kembali kayak lo yang bilang tadi kayak di awal doang, berarti sebenarnya dia cuma kayak miliki lo ya untuk awal doang, bukan untuk jangka panjang. Buat pamer. Gue pacaran sama si Anu. Ya Anu. mungkin sama si Anu misalkan. Anu. Atau cuma untuk nutupin ke teman-temannya lain punya pasangan dan dia enggak, akhirnya dia Nah kayak itu. berkorban gimana caranya dia punya pasangan ketika status itu udah ada, ya udah yang terpaksa. Ya balik lagi ke pengalaman masing-masing sih. Iya. Nah makanya tadi bilang kalau misalkan kayak Bang Gilman, gue sepakat sama Bang Gilman bilang apa 2020 pasangan baru ya bisa jadi nggak prioritas, walaupun itu mungkin jadi salah satu keinginan kita. Takutnya malah jadi sesuatu yang dipaksakan nggak sih kayak kayak ini tahun baru masa sih gue nggak ada pasangan baru. Jadi kayak kita yang anjir harus ada nih pas akhirnya siapapun kita embat gitu loh, padahal ya mungkin dia bukan sosok yang kita cari. Yang penting ada dulu gitu. Tapi Iya. gue tahun-tahun sebelumnya juga selalu berpikiran kayak gitu sih. Kayak Itu gimana? jadi suatu motivasi kalau di tahun baru nih, masa gue gak punya pacar sih, kayak gitu. Semoga gue dapet pacar. Nah. Itu gue membuka tahun baru tuh biasanya kayak gitu. Hmm. Tapi enggak sih sama tahun ini. Nah mungkin Alhamdulillah. itu yang dialami sama sebagian orang hingga akhirnya tagar itu naik. Ya, Jadi trending. betul. Ya nggak sih? Setuju sih. Benar sih, benar. Betul. Enggak, gue mau nanya doang nih. Nih mungkin dari nanti yang dengerin kita nih rada bingung nih. Ragam itu tentang apa sih? Ragam itu sebenarnya terdiri dari 5 huruf. RAGAM. Nah, betul. Game over.